Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Niken Wahyu Utami. Untuk hari ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial yang tidak eksak. Kemarin kita sudah membahas tentang persamaan diferensial eksak. Nah, ada kesulitan tidak adik-adik untuk yang pertemuan kemarin? Saya rasa kemarin dari tugas-tugasnya adik-adik bisa mengerjakannya. Saya memang belum ngecek semua, saya baru melihat 1-2, tapi saya lihat adik-adik bisa memahami dengan baik. Oke. Nanti saya lanjutkan untuk mengecek yang itu. Nanti untuk hari ini materinya saya share screen dulu. Oke, untuk persamaan diferensial yang eksak kemarin masih ingat ya, persamaan diferensial untuk bentuknya yang seperti ini, mxydx plus nxydy, kayak gini kemarin ya, itu akan menjadi persamaan diferensial eksak seperti apa kemarin? Jika turunan parsialnya m terhadap y itu sama dengan turunan parsial n terhadap x, gitu ya. Nah, tapi bagaimana jika turunan parsialnya m terhadap y tidak sama dengan turunan parsialnya n terhadap x? Nah, tentu saja tidak bisa diselesaikan dengan cara kemarin. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, untuk itu kita lihat misalnya persamaan diferensial berikut, adik-adik bisa melihat y dx plus 2x dy sama dengan 0. Persamaan diferensial ini eksak atau tidak? Coba dilihat. Nah, ini bukan. Kita lihat ininya tadi apa ini? mn. Ini turunan parsialnya m terhadap y adalah turunan parsial m terhadap y adalah ya 1 ya. Yang di sini turunan parsialnya n terhadap x berapa? Iya, betul sekali. 2. Berarti sama atau tidak? Beda, tentu saja. Yang pertama ini bukan persamaan diferensial eksak. Kemudian yang bawahnya y kuadrat, di sini 2xy. Turunan parsialnya m terhadap y. Berapa itu? Ya, 2y. Yang di sini turunan parsialnya n terhadap x. Iya, 2y juga sama ya adik-adik. Ternyata turunan parsialnya m terhadap y dan turunan parsialnya n terhadap x. Nah, artinya apa? Artinya yang kedua ini adalah persamaan diferensial eksak. Coba kemudian perhatikan, adik-adik perhatikan untuk persamaan 1 dan 2. Kok kayak mirip ya? Beda di apa? Nah, kalau dilihat ini kan dikalikan y, kedua ruas dikalikan y ya. Jadi persamaan kedua ini merupakan persamaan pertama yang dikalikan dengan y. Ternyata sebuah persamaan diferensial yang tidak eksak ini dikalikan dengan y menjadi persamaan diferensial eksak. Apakah y itu? Y itu disebut sebagai faktor pengali. Jadi nanti kalau adik-adik menemukan persamaan diferensial yang tidak eksak, adik-adik bisa mencari faktor pengalinya sehingga diperoleh persamaan diferensial yang eksak. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mencari faktor pengalinya? Nanti kalau sudah eksak tentu diselesaikan dengan cara kemarin. Gitu? Oke. Nah, faktor pengali dalam permasalahan di atas itu y di situ disebut sebagai faktor integral. Nah, masalah selanjutnya adalah bagaimana menentukan faktor integral dari persamaan diferensial eksak. Tuh. Nah, saya share screen ya. Sebentar. Ya. Nah, misalnya diketahui seperti ini. Nah, kita kan pertama tadi mau melihat persamaan diferensialnya itu tadi eksak atau enggak. Nah, ini yang tidak eksak. Nah, yang tidak eksak tadi gimana? Jika turunan parsialnya M terhadap Y ternyata tidak sama dengan turunan parsialnya N terhadap X.
tidak usah takut, di sini tadi ada faktor pengali yang bisa kita cari. Nah, ini dimisalkan faktor pengalinya adalah mu x. Nah, tapi tidak harus itu. Ini salah satu contoh aja, misalnya mu x. Nah, maka faktor pengali ini tadi kebersamaan diferensial ini apa? Dikalikan kan, dikalikan kedua ruas sehingga menjadi mu x kali m ini ditambah mu x kali n ini jika faktor integralnya bergantung pada x. Tapi nanti kita lihat, jadi kadang bergantung pada x, kadang bergantung pada y. Nanti adik-adik kalau sudah ini bisa kadang pula bergantung pada XY. Jadi kalau yang tadi pengalinya adalah Y, nanti bisa saja pengalinya X. Nanti kita lihat bersama kalau kita mau pakai mencari pengalinya X atau Y. Tapi kita lihat dulu yang untuk pengalinya X. Kita cari untuk rumusnya adalah nanti gini, mu X kali M, ini tadi ya, sudah. Maka harapannya adalah di sini tadi menjadi persamaan diferensial yang bagaimana? Yang PD eksak jika itu memang faktor pengalinya tadi seperti yang adik-adik cari tadi. Nah, maka ini jadi PD eksak. Nah, persamaan diferensial di atas akan menjadi eksak jika turunan parsialnya ini kan segini ya. Yang di depannya X ini turunkan parsial terhadap Y. Kemudian yang di sini kita turunkan parsial terhadap X. Jadi semua yang di sini nggak hanya M-nya, tapi sudah dikalikan dengan mu X. Sehingga turunan parsial dari mu X kali M terhadap Y, itu nanti kalau eksak harapannya kan sama. Turunan parsialnya mu X kali N terhadap X. Nah, coba perhatikan bahwa turunannya seperti apa yang turunan parsialnya. Kita lihat ya. Ini fungsi dalam X, fungsi dalam XY. Ini diturunkan terhadap Y. Kalau perkalian dua fungsi tidak bisa langsung ya, turunan dari perkalian dua fungsi, maka harus pakai aturan hasil kali. Masih ingat aturan hasil kali? Kalau ada UV yang diturunkan, maka menjadi apa? Iya, harus penurunannya pakai, nah ada istilahnya U aksen V plus UV aksen gitu ya. Oke. Nah, sehingga ini nanti diturunkan dulu, turunannya mu X terhadap Y itu adalah 0 ya, karena fungsi dalam X, kemudian ini Y, 0. Oke, berarti yang di sini nanti hasilnya 0. Kemudian ditambah U kalikan turunannya V. Turunannya V adalah turunannya Y. Nah, tapi ini bisa ditulis ini dulu, mu X kali turunannya Y. Nah, yang sebelah sini bagaimana? Sama. Nanti di sini sama. Nah, ini nanti yang di sini hasilnya adalah, yang ini adalah, mana tadi adik-adik 0 ya, 0. Sehingga nanti yang ada yang di sini. Nah, kita lihat yang sisi kanan, diturunkan parsial terhadap X. Mu X turunkan terhadap parsial terhadap X. Karena fungsinya dalam X, ini turunkan terhadap X, maka bisa ditulis sebagai ini D mu X. Jadi enggak pakai delta ya. Jadi enggak pakai delta yang ngulet-ngulet itu. Oke, ini terhadap X. Ya kan? U aksen kali V. V-nya adalah N. Ini NXY. Oke, U aksen V plus. Nah, ini di sini adalah mu X. Oke, di sini adalah mu X. Ini adalah mu X. Kemudian dikalikan yang di sini turunannya N terhadap Y. Oke. Ini ya. Oke. Nah, adik-adik bisa mencermati di sini. Yang di sini tadi bisa menjadi turunan penuh, tapi yang di sini tadi hasilnya adalah 0 karena fungsinya dalam X diturunkan terhadap Y, sehingga di sini habis ya. Tinggal di sini adalah mu X kalikan ini. Ya kan? Terus sampai di sini. Jadi nanti bisa dibuat ke sini karena di sana tadi hasilnya adalah 0. Oke, yang kita cari, adik-adik ingat, yang dicari adalah mu X-nya, sehingga mu X yang ada di sebelah ini kita jadikan 1. Ya kan?
Nah, ini tadi sebenarnya ini dipindah ke sana. Kita langsung ke sini ya. Kita jadi ini maka mu X. Nah, kali ya turunan parsialnya M terhadap Y. Saya singkat aja ya. Ininya ini kemudian dikurangi turunan parsialnya N terhadap X. Oke, X-nya tidak bisa saya tulis dulu untuk meringkas ini, tulisnya agak panjang sehingga ini di sini adalah ya sama dengan ya, turunannya mu X terhadap X kalikan N. Oke. Nah, masih bisa kita kelompokkan lagi ya ternyata ya. Oke, ini kan dx ya. Jadi kita bisa mencari tadi d mu x. Kalau kita pindah ke sana ya, ini yang ke ruas sana, mu x-nya bisa kita jadikan 1, sehingga ini tadi atau gini. Jadi turunan parsialnya M terhadap Y dikurangi turunan parsialnya N terhadap X. Nah, seolah-olah seperti halnya sebuah perkalian ya, dx di sini ya. Nah, dx, maka ini kalau ke sini kan seper n ya, seper n ini sama dengan mana yang belum tadi? Ini sama, ini ya. Berarti seper mu x seper mu x d mu x. Oke, seper mu x d mu x. Ini ya. Nah, ini tadi dipindah ke sini, balik nggak apa-apa. Ini seper n, saya balik aja. Di sini turunan parsialnya M terhadap Y dikurangi turunan parsialnya N terhadap X. Dx. Nah, sampai di sini ada yang belum paham. Jadi ini tadi saya balik satu ke aja ya, sama ya. Oke. Karena mu x yang kita cari, maka kita tinggal ngasih integral di sini. Nah, ini kita taruh lagi. Ini kita taruh di bawah sini sama. Ini taruh ke sini. Nah, seper n kemudian kali turunan parsialnya M terhadap Y, kemudian dikurangi turunan parsialnya N terhadap X, ini ya, terhadap X, gini. Nah, maka yang ini adalah integral dari seper mu X d mu X. Nah, len ya, kalau ada ingat, kalau integral dari seper X dx itu apa? Nah, ingat ya, kalau seperti ini hasilnya adalah ln X. Ya, ini adalah ln X. Jadi, kalau sini X dx, kalau ini mu X ya, jadi ln mu X. Diambil yang positif. Nah, sama. Ini gimana nyarinya? Udah, nggak usah dipikir. Ininya sama, kita tulis aja. Jadi, memang kita mencari rumusnya ya. Jadi, memang dicari, kita tulis aja. Turunan parsial M terhadap Y dikurangi turunan parsialnya N terhadap X. Oke. Nah, len, kalau ini dijadikan ke len, maka len E pangkat ya. Jadi adik-adik masih ingat kalau ada C, maka ini bisa ditulis sebagai len E pangkat
C. Sehingga ini kalau mau dijadikan learn, ini kan juga bisa dijadikan learn. Learn apa? Ini itu bisa dijadikan learn, yaitu learn pangkat integral ini tadi seper n kalikan turunan parsialnya m terhadap y kurangi turunan parsialnya n terhadap x. Nah, gitu ya. dx tentu saja. Jangan sampai hilang dx-nya. Oke. Nah, len-nya ini udah len. Sehingga mu x langsung dipindah dari e ini tadi. Jadi, integral dari seper e pangkat integral seper n kali turunan parsialnya m terhadap y dikurangi turunan parsialnya n terhadap x. Nah, ini bisa adik-adik pindah ke sini. Jadi persamaan diferensial ini faktor integralnya bisa dicari jika bergantung pada bergantung pada x, maka e pangkat integral seper n turunan parsialnya m terhadap y dikurangi turunan parsial n terhadap x. Seperti itu. Nah, contohnya ada di bawahnya ini. Nanti adik-adik bisa mencoba mencarinya. Nah, bagaimana untuk yang bergantung pada Y? Sama analog dengan seperti itu. Nanti adik-adik bisa mencari, mengerjakan yang di bawahnya. Nanti akan saya share di Google Classroom. Nanti untuk soal-soalnya juga silahkan dikerjakan. Jadi nanti begitu faktor pengalinya ketemu, adik-adik bisa mengalihkan ke persamaan diferensialnya sehingga diperoleh persamaan diferensial eksak. Kalau sudah diperoleh persamaan diferensial eksak, bagaimana? Diselesaikan seperti kemarin, menyelesaikan persamaan diferensial eksak. Oke, semoga penjelasan saya dapat diterima ya. Saya stop share dulu. Untuk yang lainnya nanti bisa kita lanjutkan di Google Classroom. Kemudian silakan kalau mau chat di sana. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.